Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Salam jumpa lagi bersama saya Ibu Putri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan membahas topik yang baru, namun sebelumnya Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang teks ulasan. Perlu anak-anak ingat bahwa teks ulasan itu merupakan suatu teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya. Dan tujuan dari teks ini adalah memberikan gambaran dari suatu karya. Karya ini bisa berupa buku, film, teater, dan yang lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan topik yang baru. Anak-anak silakan memperhatikan video ini dengan baik, sehingga anak-anak bisa mengingat dan mengerti akan materi pembelajaran yang diberikan. Anak-anak, apakah di sekitar kalian ada permasalahan aktual? Permasalahan aktual adalah permasalahan yang baru saja terjadi dan masih hangat diperbincangkan. Biasanya diperbincangkan oleh banyak orang dan menjadi perhatian publik. Banyak permasalahan aktual yang terjadi di sekitar kita, sebagai contoh yang saat ini sedang kita alami, adalah masalah penyebaran virus corona yang terjadi di dunia saat ini, dan bahkan kita juga mengalaminya, anak-anak juga ikut merasakannya, sehingga anak-anak harus melakukan pembelajaran secara daring atau online. Nah, anak-anak, permasalahan aktual ini dapat diatasi dengan mengajak masyarakat bekerja sama. Contohnya adalah yang dikumandangkan sekarang atau yang sekarang dihimbaukan adalah kita melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, cara mengatasi permasalahan aktual tersebut berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks persuasi. Jadi, kita akan mempelajari topik yang baru, yaitu tentang teks persuasi. Nah, setelah anak-anak mempelajari materi hari ini, yang diharapkan atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak diharapkan dapat memahami pengertian dari teks persuasi. Yang kedua, anak-anak dapat memahami ciri-ciri teks persuasi, dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami jenis-jenis teks persuasi. Mari sama-sama kita lihat yang pertama, pengertian teks persuasi, atau apa itu teks persuasi. Nah, teks persuasi adalah jenis teks yang berisi bujukan atau ajakan agar pembaca sependapat dan mengikuti hal yang tertuang dalam teks. Serangkaian kalimat dalam teks persuasi berupaya meyakinkan pembaca bahwa hal yang disampaikan sangat penting untuk dicermati dan diikuti. Oleh karena itu, gagasan dalam teks persuasi ditulis secara lugas dan jelas, serta dilengkapi dengan data dan fakta yang mendukung sehingga pembaca dapat terpengaruh. Anak-anak, pada kelas 7 ataupun sebelum-sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari tentang berbagai teks. Karena di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, tentu ada begitu banyak teks. Nah, salah satu yang kalian pelajari sekarang ini adalah tentang teks persuasi. Nah, teks persuasi ini tentu memiliki perbedaan dengan teks-teks yang lain. Teks persuasi ini yaitu teks yang berisi bujukan atau ajakan, agar pembaca menjadi sependapat dan mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi contohnya seperti tadi. Ada sebuah permasalahan aktual yang terjadi saat ini, yaitu tentang penyebaran virus COVID-19 atau corona. Nah, untuk cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu pemerintah melakukan himbauan kepada masyarakat, tadi 3M, atau juga melakukan hal-hal yang lain, himbauan-himbauan yang lain pada masyarakat untuk bisa mengatasinya. Namun, tidak hanya dilakukan secara lisan, tapi juga bisa dilakukan secara tertulis, yaitu melalui teks persuasi ini. Bisa dibuat sebuah teks persuasi, di dalamnya mengandung 3 unsur penting, yaitu argumentasi, data, dan fakta. Jadi kita tidak hanya berbicara saja, misalnya anak-anak mau membicarakan tentang penyebaran virus COVID-19 atau corona ini, anak-anak harus memiliki data dan merampung fakta yang ada, sehingga dibuatlah sebuah teks persuasi. Dari situ kita bisa mengajak atau mengimbau banyak orang untuk mengatasi penyebaran virus ini.
Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, adanya bujukan, pengaruh, atau imbauan kepada pembaca. Lalu, ada paragraf. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan kuat disertai data dan fakta. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi, di dalam sebuah teks, tentu teks itu tersusun oleh paragraf. Nah, di dalam paragraf itu, atau paragraf itu tersusun oleh kumpulan-kumpulan kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang ada di dalam teks persuasi itu harus diperkuat dengan data dan fakta. Misalnya, tadi kalau anak-anak mau menulis teks persuasi tentang penyebaran virus COVID-19 itu, masalahnya itu, berarti kita harus mencari data tentang penyebaran virus COVID-19. Lalu faktanya, apakah sudah ada orang yang meninggal? Tentu sudah ada ya anak-anak. Nah, itu kita harus mencari berapa banyak yang sudah meninggal, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang masih dalam pantauan, atau isolasi mandiri, itu harus kita cari. Sehingga di dalam teks itu, ketika kita mengimbau orang untuk mencegah virus ini, orang menjadi percaya bahwa memang sudah ada orang yang meninggal, lalu masih ada pasiennya sekarang. Seperti itu anak-anak. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Lalu banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, lakukan, dan sebagainya. Ya, nanti anak-anak bisa menemukan ini di dalam contoh Ibu berikan. Ada banyak kata-kata yang akan kata-kata ajakan atau bujukan atau imbauan yang bisa anak-anak temukan di dalam sebuah teks persuasi. Seperti kata ayo, lakukanlah, gunakanlah, marilah atau mari. Nah, itu adalah kata-kata ajakan atau imbauan. Yang kelima, yaitu ide pokoknya biasanya menghindari konflik atau berusaha untuk netral mungkin agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan tujuan tercapai. Jenis-jenis teks persuasi. Ada 4 jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasi propaganda. Merupakan jenis teks persuasi yang berusaha menggiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Kita dapat menemukan jenis teks ini di berbagai media cetak, misalnya surat kabar dan majalah. Yang kedua, persuasi politik. Merupakan jenis teks persuasi yang berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Intinya adalah teks ini berhubungan dengan dunia politik. Yang ketiga, persuasi advertensif. Merupakan jenis teks persuasi yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ini biasanya berhubungan dengan dunia bisnis. Dan yang keempat, persuasi pendidikan merupakan jenis teks persuasi yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang tengah diberikan. Nah, ini berhubungan dengan dunia pendidikan. 4 contoh dari jenis-jenis teks ini akan Ibu berikan kepada anak-anak dalam bentuk Word dokumen. Nanti anak-anak bisa membacanya di situ, akan Ibu posting secara terpisah. Anak-anak bisa membaca contoh-contoh dari jenis teks ini supaya anak-anak bisa lebih memahami. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat persuasi. Yang pertama, ayo menanam pohon untuk menyelamatkan bumi. Di sini anak-anak lihat, di sini ada kata ayo, adalah kata ajakan untuk kita menanam pohon untuk menyelamatkan bumi. Yang kedua, mari kita tingkatkan prestasi untuk bekal masa depan. Di sini ada kata mari. Ini juga ajakan atau imbauan. Selanjutnya, gunakanlah produk kami yang sudah teruji kualitasnya. Lalu ada, ayo kita gunakan masker saat keluar rumah guna mengurangi resiko penularan virus corona. Dari sini anak-anak bisa lihat ada kata ayo, mari, gunakanlah. Ini yang tadi yang Ibu maksud pada penjelasan ciri-ciri yang tadi. Nah, anak-anak bisa melihat kata-kata ini atau kalimat-kalimat seperti ini dalam sebuah teks persuasi. Inilah yang dimaksud dengan kita mengajak atau mengimbau orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang pertama tadi itu contohnya itu ayo menanam pohon, itu berhubungan dengan lingkungan hidup. Yang kedua itu berhubungan dengan pendidikan. Kita diajak untuk meningkatkan prestasi, tentu untuk prestasi kita, untuk bekal masa depan kita, agar masa depan kita menjadi lebih baik. Gunakanlah produk kami, itu berhubungan dengan dunia bisnis atau perdagangan. Lalu yang berikut, ayo kita gunakan masker. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan.
Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat persuasi yang anak-anak bisa temukan di dalam sebuah teks persuasi. Demikian penyampaian dari Ibu. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami dari materi ini, anak-anak bisa mencarinya lagi atau membacanya dari buku cetak, atau bisa juga dari internet, atau anak-anak bisa menonton video-video pembelajaran tentang teks persuasi pada YouTube, dan juga mencari dari sumber yang lain. Demikian penyampaian dari Ibu. Anak-anak silahkan mengerjakan tugas yang ada di classroom. Lalu bagi yang belum mengikuti penilaian harian 1 tentang teks ulasan pada minggu lalu, silahkan setelah mengerjakan tugas ini, anak-anak bisa mengikuti ulangan susulannya. Demikian penyampaian Ibu, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.